ketika kita berbicara pemberdayaan inklusif, identitas itu kemudian Gus Dur ketika melakukan gerakan-gerakan itu keliling dari satu daerah ke daerah lain, satu komunitas ke komunitas lain dari tahun 70-an. Gus Dur tidak datang dengan mindset membenarkan atau membetulkan atau ini perlu diperbaiki. Gus Dur tidak sedang berusaha untuk membetulkan sesuatu. Gus Dur sedang berusaha untuk ngajak para kelompok-kelompok ini untuk tahu identitasnya dan menyadari bahwa identitas apapun itu adalah sebuah kekuatan. Kita beri tepuk tangan yang meriah Mbak Inayah Wulandari Wahid yang akan menyampaikan ya apapun ya, terserah ya, pokoknya kita tidak bisa membatasi waktu sampai asar juga nggak apa-apa Mbak Inayah. Silakan Mbak Inayah, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Rektor yang saya hormati, Pak Warek yang sudah jadi Kiai Haji dalam waktu ekspres luar biasa. Ini kalau ada orang dalam tuh enaknya gitu ya Pak ya. Para Bapak Ibu Unisnu, Gus Wahab, ada Pak Dekan, ada teman-teman dari Ormas yang moga-moga Ormasnya nggak suka bubar-bubarin, ada IPNU, IPPNU, ada LPNU, ada teman-teman dari Alul Bait, ada teman-teman Fatayat. Selamat ulang tahun Fatayat. Ditunggu traktirannya. Ada teman-teman mahasiswa, jelas saja. Tempat kuliah kok gak ada mahasiswa kan aneh. Lalu ada teman-teman Gus Durian. Saya tuh tadi ini Mas moderator tadi nyebutin waktu nyebutin apa namanya bio saya itu kurang nyebutin bahwa saya itu adalah anggota jaringan Gus Durian. Nah, itu penting. Saya di situ jadi anggota, Bu Maya jadi pawang. Betul. Itu pawang jaringan Gus Durian. Jadi jelas kenapa hari ini saya ditandem bicaranya dengan Bu Maya, karena kalau saya agak liar sedikit ada pawangnya yang akan menjinakkan. Gitu. Kenapa buat saya penting saya menyebutkan bahwa saya dari jaringan Gus Durian loh. Karena buat saya pribadi itu untuk saya bisa jadi anggota Gus Durian itu luar biasa loh. Perjuangannya itu, saya itu bisa masuk jadi anggota Gus Durian jelas dengan jalur nepotisme. Kalau saya nggak punya nama Wahid di belakang belum tentu bisa masuk, nggak punya kapasitasnya soalnya. Ya itulah. Jadi kalau dari tadi penjelasannya, setelah penjelasan ini Anda semua akan makin mampu melihat mana yang memang akademisi tulen, mana yang memang benar-benar pintar asli gitu ya, dan soleha asli dengan yang cuman cosplay. Itu saya. Oke. Nah, tapi ya sudah, saya enggak mau panjang-panjang. Tadi katanya Bu Maya, apa tadi Bu Maya lebih cepat lebih baik ya. Kan sekarang udah nggak lebih cepat lebih baik. Kalau saya, oke guys. Oke, terima kasih atas undangannya ke sini. Luar biasa buat saya bisa ke sini. Saya itu memang biar bisa dianggap anaknya Gus Dur, saya selain cosplay sok soleha, saya juga perlu memberikan nuruni kelakuannya Gus Dur, yaitu bikin orang lain cenut-cenut. Makanya saya nggak langsung mengiyakan ke sini. Saya bahkan baru mengkonfirmasi bahwa saya akan ke sini itu semalam.
biar ada sedikit unsur gimana gitu. Ya saya kesini bersama teman saya Mbak Ayu, berdua aja, nyetir ganti-gantian, nyetir sendirian. Saya tuh kalau nyetir sendirian orang suka takjub, saya nggak paham kenapa. Orang suka hanya karena saya itu anaknya Abdurrahman Wahid gitu ya, dan kebetulan Abdurrahman Wahid itu dulu pernah satu ketika profesinya jadi presiden, itu apa profesi sampingan ya, jadi presiden, iya dong. Kalau yang profesi fullnya kan jadi kiai. Cie. Itu jadi orang itu suka kalau ngelihat saya nyetir sendiri itu jadi kayak sesuatu yang wow, luar biasa. Ini bentuk ketimpangan yang ada di Indonesia itu. Bagaimana seorang nepo baby itu dilihat gitu. Saya kalau misalnya hanya karena nama belakang saya Wahid gitu, itu kemudian saya nyetir sendiri, orang tuh kayak, tadi sama siapa? Nyetir sendiri, wah luar biasa ya gitu. Coba kalau bapak saya Yanto Knalpot Posopo gitu kan, tadi ini nyetir sendiri, iya, loh lah penumpangnya gimana? Jadi ya gitu. Agak susah emang ada ketimpangan itu. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk semuanya, terutama para laki-laki. Saya kemarin itu banyak teman-teman banyak teman-teman di grup WhatsApp yang tentu saja para laki-laki ya, itu yang kemudian ngomong gini, kalau kita bicara Kartini jangan lupakan Kartono, laki-laki yang ada di belakang Kartini. Halah wong Kartini ayo ora ono sing iling kok iso dibalik nang lanangnya pisan. Ya gitu. Saya itu hari ini Mbak Maya, salah satu alasan kenapa saya agak saya kemarin dadak ngabari konfirmasi, karena sebenarnya memang saya masih kemarin itu tarik ulur, saya datang nggak ya, salah satunya adalah karena saya datang itu lihat judul acaranya itu loh, Seno Dimas, selain karena kok laki-laki semua namanya, kenapa nggak Sina Dimas misalnya, ya, karena kayak laki-laki semua. Yang kedua ini juga agak triggering. Iki namanya mantan juga ya. Ya apa ya triggering ini. Jadi kemarin langsung, waduh, kok namanya nggak enak sekali ya. Tapi ya udah. Tapi karena saya tahu Mbak Maya luar biasa selama ini kerja-kerjanya, jadi saya nggak mungkin bilang enggak. Jadi terima kasih sudah diajak ke sini. Yang pertama, saya mau apa ya? Saya mau apa sih? Aku juga nggak tahu ya. Saya itu mau cerita aja lah. Kalau tadi Mbak Maya itu sudah menjelaskan panjang lebar, sudah betul-betul mengekstraksi gitu. Apa sih inti dari pemberdayaan inklusif dan kenapa dia penting dan segala macam, dan bahkan tadi menyinggung soal Gus Dur gitu ya. Kenapa Gus Dur melakukan pemberdayaan inklusif dan segala macam. Saya mungkin akan lebih banyak cerita soal Gus Durnya aja. Saya bagian dongeng. Saya ini nggak bisa bagian konsep dan teori kayak Mbak Maya, itu bagian Mbak Maya aja. Saya bicara soal Gus Durnya aja, boleh ya? Saya cerita soal Gus Dur aja boleh ya? Karena saya kan bisa melakukan klaim sepihak seakan-akan saya kenal Gus Dur gitu ya. Meskipun sebenarnya saya nggak kenal-kenal banget, cuman kebetulan beliau sering ngasih saya sangu. Sebentar. Jadi, dan kalau saya bawa-bawa nama Gus Dur seperti katanya Pak Warek gitu ya. Kalau Pak Warek nyebutnya ini barokah, saya nyebutnya komodifikasi. Karena saya mendapatkan banyak cuan dengan mengaku-ngaku anaknya Gus Dur. Jadi saya sok-sokan cerita aja soal Gus Dur gitu.
Saya mau cerita tentang gini. Sebelum saya cerita tentang Gus Dur, pertanyaan saya gini dulu. Gus Dur itu siapa? Ada yang bisa menjawab, bercerita? Gus Dur itu siapa? Masa? Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan sederhana banget loh. Gus Dur itu siapa? Ada yang mau jawab? Presiden. Oke. Ada lagi? Bapak pluralisme. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada. Bapaknya Mbak Aliyah Wahid. Oke, di antara anak-anaknya Gus Dur nggak ada yang namanya Aliyah. Saya agak curiga, apakah ini bapak saya punya anak dari yang lain atau gimana? Waduh, Mbak ini menemukan biodata Mbak Aliyah di mana ini? Jangan-jangan nama saya nggak tahu, ada dari ibu yang berbeda. Ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Yang menarik tadi banyak banget yang ngomong presiden di situ. Seringkali kalau saya nanya, terutama ke teman-teman muda, Gus Dur itu siapa? Kebanyakan jawaban dari seluruh identitas yang Gus Dur miliki, kebanyakan jawaban pertama adalah presiden. Presiden RI keempat, gitu kan. Nah, tapi Gus Dur itu jadi presiden, itu hanya sebagian, kalau di saya ibaratkan ini telapak tangan saya adalah kehidupan Gus Dur. Gus Dur itu nggak ada seujung kuku jadi presiden. Itulah kalau jadi presiden karena modal dengkul. Jadinya cuma sebentar, gitu. Dan nggak banyak. Dan maksudnya gini, itu bukan sesuatu yang sangat signifikan dari seorang Gus Dur. Satu telapak tangan ini kalau ini menggambarkan kehidupan Gus Dur, maka jadi presiden itu hanya bahkan nggak nyampe setengah dari kuku saya. Di luar menjadi presiden, Gus Dur itu adalah seseorang yang kalau hari ini mungkin kita nyebutnya dengan penggerak sosial. Mungkin kalau orang zaman sekarang hari ini ngomongnya influencer. The original influencer. Gus Dur itu the original influencer. Tapi Gus Dur itu nggak menginfluence orang untuk belanja, karena kita nggak akan lihat Gus Dur dengan bilang, "Hai, aku mau unboxing nih guys. Hari ini kita mau unboxing demokrasi. Hai," gitu. Nggak. Gus Dur nggak jualan, sayangnya. Kalau jualan dia untungnya banyak buat anaknya. Dia beliau itu nggak menginfluence orang gitu ya untuk kemudian ya itu tadi beli sesuatu atau apapun atau ikut sesuatu, atau beliau menginfluence orang untuk nggak tahu melihara macan di rumahnya atau apa gitu. Influencer saat itu yang beliau lakukan adalah menginfluence atau mempengaruhi orang untuk memberdayakan atau mengembalikan pemberdayaan itu kepada dirinya sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Dan itu hakikat pemberdayaan. Dan itu yang mau saya bahas hari ini. Bentar, kepeanku kok ini ya. Ya. Alkisah pada suatu masa di Indonesia gitu ya. Tapi gini, ketika kita bicara soal pemberdayaan, terutama pemberdayaan inklusif yang dilakukan oleh Gus Dur, ada banyak aspek. Tadi Bu Maya udah menjelaskan aspek-aspek kayak keagamaan dan segala macam. Sudah menjelaskan soal tadi soal keadilan sosial dan segala macam. Saya nggak mau ngomongin itu, saya hanya menambahkan beberapa saja. Ada satu hal yang menurut saya penting sekali yang digarisbawahi oleh Gus Dur. Jadi suatu ketika di masa di negara ini, saya nggak tahu, nanti tolong di cross check karena saya juga nggak mengalami secara langsung gitu ya untuk waktu yang cukup lama. Di negara ini identitas itu menjadi sesuatu yang haram hukumnya. Saya
punya podcast, monggo didengarkan, judulnya Hamburger Podcast. Dengan seseorang yang dulu beliau kerja di pemerintahan pada saat Orde Baru, gitu ya. Itu yang menceritakan tugasnya dia, salah satunya adalah bagaimana dia memban lagu-lagu cengeng, misalnya. Itu nggak baik itu buat masyarakat. Buat mental masyarakat, lagu-lagu cengeng itu nggak boleh. Jadi kalau hari ini gitu ya, ini apa namanya masih Orde Baru masih ada, mungkin orang-orang kayak Pamungkas atau Hindia atau Salpriadi udah di ban gitu. Nah, apa namanya dulu itu banyak grup musiknya tiba-tiba udah nggak ada lagi. Orang nggak tahu. Mereka cuma mikirnya, oh ini nggak bikin album, padahal karena nggak boleh. Atau dulu kalau kalian itu laki-laki nggak boleh rambutnya panjang, itu mas yang itu. Lah kuwi sing noleh tola-tole kuwi. Ada satu masa di mana Anda mungkin bisa jadi ditembak. Saya enggak bohong. Saya mewawancarai beberapa keluarga di mana ayah, paman, Pak D-nya mereka ditemukan mati ditembak, mengambang di laut, karena mereka semua memiliki identitas yang sama, rambut panjang dan bertato. Jadi pada zaman itu punya identitas tertentu itu adalah haram hukumnya. Kita dulu sering, tapi kan itu zaman dimana Bhinneka Tunggal Ika itu digembar-gemborkan. Iya, agama hanya boleh 5. Selain itu enggak boleh. Bhinneka Tunggal Ika yang diperbolehkan oleh negara, tentu saja. Versi yang diperbolehkan negara. Selain itu enggak boleh. Itu dulu konsepnya. Dulu sekarang kita sering bilang, tapi kok kayaknya zaman dulu nggak ada ya kasus-kasus kayak sekarang. Ya nggak ada lah. Nggak ada ya kusuan-kusuan kayak sekarang apa segala macam. Ya nggak ada, takut semua. Mau hidup aja susah. Bukan karena tidak ada persoalan, tapi karena persoalan itu ada di bawah karpet. Karena semuanya harus sesuai dengan negara untuk tata tertib, untuk order. Ini itu yang terjadi. Identitas disembunyikan. Identitas harus mengikuti apa yang ada. Hingga suatu ketika ada enggak, ini kesannya kok kayak ini banget. Suatu ketika ada seorang mahasiswa cupu, nerdy, hobinya main bola, sama baca buku nggak habis-habis, kacamatanya tebal banget, agak-agak sad boy karena dia 6 kali ditolak sama cewek yang dia suka. Namanya Abdurrahman Adahil, dia kuliah di Kairo, Mesir. Kuliah saya bilang, bukan lulus. Karena kuliah dan lulus 2 hal yang berbeda. Dari kondisinya di sana sekolah, baik di Kairo, lalu kemudian di Baghdad, beliau bertemu dengan begitu banyak identitas yang berbeda. Matanya terbuka. Identitas-identitas yang nggak pernah dikenal sebelumnya. Dan menurut beliau, itulah yang kemudian mengubah begitu banyak dari sudut pandangnya. Banyak ya hal-hal yang aku tidak tahu. Dan itu yang akan terjadi ketika kita belajar. Semakin kita belajar, semakin sadar bahwa kita tidak tahu. Dan itu yang beliau lakukan. Jadi beliau jalan, ketemu ini, ketemu itu. Beliau dulu melakukan perjalanan dari Mesir ke Baghdad, lanjut terus sampai ke Eropa, terus. Nggak mau nikah sampai karena sibuk yaitu melakukan perjalanan, sampai suatu ketika ibunya nelpon, pulang, adikmu mau nikah, kamu mau dilangkain enggak, tapi aku juga nggak mau pulang katanya. Terus maunya gimana? Ya udah aku nikah aja, tapi LDR, jarak jauh. Jadi akhirnya beliau menikah dengan cara jarak jauh, diwakili oleh mbahnya. Akhirnya diterima sama cewek yang nolak 6 kali itu. Kasian, kata ceweknya, masa udah kuliah gagal,
Masa cinta gagal juga? Jadi tenang, kalian-kalian yang lagi skripsi dan segala macam yang belum selesai-selesai. Siapa tahu itu menjadi jalan masuk untuk jodoh. Lo kok amin? Banyak langsung. Gitu. Nah, dan itulah yang terjadi. Beliau belajar banyak sekali tentang identitas. Pulang ke Indonesia, kalau saya jadi beliau, ya sekolah di luar negeri, bapaknya dulu menteri dan segala macam gitu ya. Kalau saya jadi beliau, saya akan pulang dengan 3 kondisi. Yang pertama, kemungkinannya saya akan nutup semua fisik saya, gitu. Lalu saya bergabung bersama kelompok-kelompok yang dikit-dikit, maaf kamu bukan bagian dari kami. Ini salah, ini dosa, ini haram. Kamu masuk neraka, udah pasti. Kamu dari tampangnya aja udah ketahuan masuk neraka. Dan segala macam. Atau di kutub seberangnya. Saya mungkin akan pulang dengan segala ilmu saya, lalu kemudian saya akan bilang, ini kalau di luar negeri nggak gitu deh. Tuh, ya gimana ya, namanya juga negara plus 62. Ini harus diperbaikin banget deh. Kalian tuh banyak kurangnya. Terutama yang di daerah. Atau saya bisa jadi saya akan jadi SJW kayak gitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit saya akan bilang, kamu itu merendahkan kelompok tertentu. Sementara kelompoknya, maksud sih aku kok biasa aja ya. Gitu. Gampang ketrigger, apa-apa ketrigger. Mungkin saya akan bisa end up seperti itu juga. Atau pilihan ketiga, saya punya ilmu kok. Saya nepo baby kok. Maka saya akan gunakan semua sumber daya saya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya buat saya pribadi. Bodoh amat, kalian mau apa? Terserah. Yang penting saya bisa aman, selamat, sejahtera. Kalau perlu, tenang. Pilkada depan, pilih saya. Maka ada pilihan itu. Tapi untungnya, Gus Dur kan bukan saya ya. Untungnya dia nggak kayak saya. Begitu pulang yang dilakukan Gus Dur tidak berada di ketiga kelompok tersebut. Yang dilakukan Gus Dur kemudian adalah dengan kepalanya yang sudah mengembara kemana-mana, maka kakinya semakin berpijak di tanah tempat dia berada. Yang menarik dari pemberdayaan, ketika kita berbicara pemberdayaan inklusif, identitas itu kemudian Gus Dur ketika melakukan gerakan-gerakan itu keliling dari satu daerah ke daerah lain, satu komunitas ke komunitas lain dari tahun 70-an. Kita jadi embrio aja belum, jadi zigot aja belum. Beliau sudah melakukan perjalanan itu, tapi yang menarik adalah konsepnya begitu berbeda. Ketika berbicara pengembangan gitu ya, kita berbicara soal pemberdayaan gitu. Yang dilakukan Gus Dur adalah satu. Gus Dur tidak datang dengan mindset membenarkan atau membetulkan atau ini perlu diperbaiki. Dan ini penting. Seringkali kemudian kita saat ini datang terutama dari kelompok-kelompok, aku kan anak kota. Pendidikanku tinggi. Kalian tuh nggak paham. Sini tak kasih tahu. Kalian itu perlu dibetulin karena kalian uncivilized. Karena kalau menurut teori barat, kelakuan kayak kalian itu deso. Maka perlu dibetulkan. Maka perlu diperbaiki. Maka yang berbeda dengan kita, identitasnya perlu diperbaiki. Dan ini seringkali muncul. Coba saya ambil contoh. Tadi Bu Maya berkali-kali menyebutkan bahwa ketika kita membicarakan soal inklusivitas, salah satu kelompok yang harus sering kita perhatikan siapa? Difabel. Berapa banyak kita berpikir bahwa difabel itu adalah kelompok yang isinya orang-orang yang perlu dibetulin. Karena mereka tidak normal.
bukan menganggap bahwa difabilitas itu adalah bagian dari keragaman, bahwa manusia memang diciptakan beda-beda. Pasti pernah mendengar seorang menteri yang kemudian ngomong ke seorang anak bisu yang bilang, ya ayo, ayo, biar kamu bisa ngomong. Kenapa? Lah dia bisa ngomong kok dengan bahasa yang berbeda. Apa bedanya bahasa Jawa, bahasa Kalimantan, dengan bahasa isyarat? Kalau selama ini seringkali teman-teman difabel gitu misalnya dianggap menjadi kelompok lemah, kelompok rentan karena mereka memang selalu diletakkan dalam posisi lemah dan rentan, bukan diletakkan dalam posisi yang berdaya. Kalau kalian ke negara-negara misalnya yang konsepnya tidak begitu, kalian nggak akan melihat difabel sebagai kelompok rentan atau kelompok lemah. Mereka jalan-jalan sendiri, foto sendiri. Pernah lihat hasil fotografi teman-teman buta? Kalian harus lihat, kan keren banget. Gak nyampe konsep kita, buta tapi bisa fotografi. Cek aja di Google. Ada ininya di Netflix, hasil foto mereka luar biasa. Atau hal-hal lain yang seringkali kita nggak nyanda. Kenapa disebut difabel? Ya different ability, kemampuan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian sering muncul. Dan menariknya, itu yang tidak dibawa konsep itu oleh Gus Dur. Gus Dur tidak sedang berusaha untuk membetulkan sesuatu. Gus Dur sedang berusaha untuk ngajak para kelompok-kelompok ini untuk tahu identitasnya dan menyadari bahwa identitas apapun itu adalah sebuah kekuatan. Hari ini misalnya contohnya, kalau tadi kita ngomong identitas salah satunya adalah gender. Hari ini misalnya kita nih lagi mengalami satu krisis besar banget. Yang krisis lingkungan hidup. Udah bukan krisis global warming. Orang suka bilang kita lagi global warming. Enggak. Kita enggak global warming. Kita masuk dalam tahap global boiling. Anda itu sedang direbus pelan-pelan. Dan kita enggak sadar. Karena pelan-pelan. Gitu. Nah, seringkali ketika kita ngomong soal, jalan keluarnya ya, ini yang menentukan jalan keluarnya ya itu laki-laki semua tadi itu yang dibilang sama Bu Maya. Karena tadi representasi perempuannya kurang. Padahal ada sudut pandang lain dari perempuan yang mungkin bisa dipakai dan berbeda. Makanya sekarang lahir yang namanya ekofeminisme misalnya. Nah itu yang terjadi. Setiap identitas punya kekuatannya masing-masing dan ini yang ditekankan oleh Gus Dur. Identitas kita bukan untuk membenarkan identitas yang lain, tapi berjalan berdampingan dan menggunakan kekuatan dari tiap-tiap identitas itu untuk menciptakan solusi-solusi tadi. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh Gus Dur. Karena maksudnya gini loh, kalau kita mau ngomongin ngubah hidup orang lain, betulin hidup orang lain, wong uripku dhewe ae kaya ngene kok. Aku ae jomblo, bingung goleki bojo, sekon mikirke wong liya. Kan gitu, maksudnya kita benerin orang lain sih, Bu. Wah, ini secara sosial ini salah, perlu dibetulin. Lah, wong uripmu ae. Bayaran ki lho kosanmu. Saya nunggak 3 wulan. Nah, itu yang seringkali kita miss. Yang kedua adalah kemudian karena kita menganggap identity is power dan bukan untuk membetulkan, maka yang menarik adalah yang dilakukan oleh Gus Dur. Kemudian pemberdayaan inklusif itu adalah dengan cara paling baik, yaitu kalau yang sekarang disebut dengan collab. Maka tidak ada pemberdayaan inklusivitas yang jauh lebih efektif dibanding kolaborasi. Karena kolaborasi mensyaratkan kesetaraan. Kalau kita, kamu harus ngikut saya, itu bukan kolaborasi namanya. Nah ini yang menarik. Jadi itu yang kemudian dilakukan oleh Gus Dur. Bagaimana beliau kemudian datang ke tiap komunitas, melakukan kolaborasi itu dan penguatan. Maka yang terjadi adalah secara organik
pemberdayaan inklusivitas bisa tercipta. Dan yang terakhir, saya itu aja, nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang, ini aja udah banyak banget. Yang paling terakhir adalah, Mbak, Mas, kenapa sih penting? Tadi Bu Maya udah sempat bilang, ini semua penting. Karena apa, Bu? Karena menciptakan keadilan sosial. Dan ini penting buat kalian. Karena kayak tadi, kalian tadi tuh loh belum diundang sama, iya. Padahal kalian sudah jelas, Pak Rektor, Pak Warik, berharap kalian nanti bisa jadi Menteri BUMN. Men. Nah, tapi kenapa ini menjadi penting bukan hanya keadilan sosial? Saya akan menganalogikannya kayak tubuh aja. Negara ini seperti tubuh. Kalau ada satu bagian yang sakit, maka kita nggak sehat. Hanya karena jempolnya yang sakit, tapi bagian lain nggak sakit, bukan berarti kita sehat. Sehat kalau semuanya nggak sakit. Jadi kalau masih ada bagian-bagian dari negara yang masih kurang, masih di bawah, masih merasakan ketidakadilan, masih diperlakukan diskriminatif, masih timpang, nggak mendapatkan akses yang sama, nggak punya kendali yang sama, maka negara ini belum sehat. Dan ini tugas kita, karena kalian layak dapat negara yang sehat. Jangan mau di gaslighting. Kalian berhak dapat demokrasi yang sehat, bukan cuman soal kontes pemilu siapa yang menang, tapi lupa esensi demokrasinya itu sendiri. Kalian jangan mau di gaslighting terus-terusan. Untuk itu perlu kritis, perlu baca buku. Semua orang kalau ngomongin Kartini, saya sampai capek. Fotonya terus pakai kebaya. Kenapa kok fotonya nggak bawa buku? Nggak ngomongin buku. Mau penanda seorang Kartini itu adalah buku kok. Nah ini yang penting, menjadi kritis. Maka kita akan tahu gitu kenapa ini kemudian menjadi sangat penting. Karena kalau masih ada kelompok yang timpang, ya kita masih belum dapat kesejahteraan itu. Karena kalau bukan mereka, itu bisa jadi kita. Kita nggak pernah tahu. Dan kita sebenarnya layak mendapatkan negara yang sehat. Jadi jangan mau di gaslighting. Dan tentu saja ini semua butuh effort yang panjang. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur melakukannya dari tahun 70-an. Gak capek. Gus Dur ya capek mungkin. Saya sih yang lihatnya capek. Beliau melakukannya terus-menerus karena nggak bisa ini dilakukan hanya satu kali, terus kemudian jadi. Nggak mungkin. Kalian aja sekolah bertahun-tahun. Jadi ini perlu menjadi sesuatu yang panjang, menjadi kerja-kerja yang sabar. Bu Maya dan suaminya mengerjakan ini lama sekali. Gitu. Dan bahkan sampai saat ini juga masih belum dapat jabatan yang oke. Hah? Enggak. Anda. Ini perlu kesabaran ekstra. Dan saya sangat berharap teman-teman mau melakukannya mulai dari sekarang. Gitu. Dan meskipun lama 10-15 tahun lagi, tapi yakinlah 10-15 tahun lagi belum tentu ada hasilnya. Belum tentu, bisa jadi lebih lama lagi. Enggak. Tapi ini perlu kesabaran. Maka saya berharap teman-teman enggak berhenti. Sabarlah, karena orang sabar pasti capek. Itu yang terakhir menurut saya. Dan ya itu, tapi yang dilakukan oleh Gus Dur kan panjang dan besar, ya kan? Atau kita bisa papras juga, karena apapun masalahnya, tentu solusinya adalah makan gratis. Enggak.
Saya berharap teman apa banyak mendukungnya lah ya, makanya bagus. Berarti nanti kita buktikan apakah makan gratis bisa menyelesaikan permasalahan kita. Nggak apa-apa Pak. Apalah gunanya internet gratis kalau kalah di MK. jadi 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 saya sangat berharap teman-teman mau mengambil jalan ini. Jalannya panjang, tidak enak, tapi insya Allah hasilnya juga akan bagus. Karena negara ini bergantung pada teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Jadi itu aja mungkin dari saya ya. Apalagi ya, udahlah masa ngedabus terus ya. Wah, itu petanda dari alam. Ojo kakek cangkem naik gitu. Jadi saya akhiri saja di sini. Nanti kita lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.